Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, terpujilah Tuhan, kesempatan yang baik di pagi hari ini sebelum kita kembali lagi beraktivitas dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang Daud kepadanya, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul. Dari belakang katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapakah engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca perjalanan kisah hidup Daud, sungguh luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana pasang surut kehidupan Raja Daud. Dan di bagian ini kita bisa melihat bagaimana Raja Daud, atau Daud dalam hal ini, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Raja Saul itu dengan penuh amarah, dengan penuh kebencian, berusaha memburu Daud, kemanapun Daud pergi. Bahkan dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini kita juga bisa melihat ada informan-informan yang memberitahukan di mana posisi Raja Daud, dan kita bisa melihat segera dengan ribuan pasukan Saul memburu Daud. Tetapi kita bisa melihat ada kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul, tetapi kita bisa melihat Daud tidak mengambil langkah tersebut. Dia hanya memotong ujung dari jubah dari Daud, dari Saul. Dan kita bisa melihat bagaimana perasaan dari Daud ya. Wah, luar biasa. Dari kisah ini kita kembali lagi belajar. Dan Daud mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, artinya kalau kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita, mungkin kita bisa saja membalaskan dendam kita, amarah kita kepada orang yang membenci kita. Tetapi kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu akan menolong kita, akan menuntun kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk tidak mengambil langkah yang salah, dalam hal ini untuk membalas dendam. Raja Daud mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupannya itu diwarnai dengan kasih. Bisa saja dia membunuh Saul saat itu, tetapi sekali lagi kalau kita membaca di ayat yang ke-10, izinkan saya membaca kembali. Ketahuilah, pada hari ini mataku sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Mari kita mewarnai kehidupan kita dengan kasih. Mari kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kasih Tuhan itu sungguh mewarnai di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga saat kita menghadapi situasi-situasi yang seperti dihadapi oleh Daud, dalam hal ini kita bisa saja membalas dendam, bisa saja kita membalas perkataan jahat dengan perkataan jahat, perkataan kotor dengan perkataan kotor, kebencian dengan kebencian, tetapi saat kasih Allah itu memenuhi hati dan pikiran kita, Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita pertimbangan-pertimbangan logis yang tentunya membuat kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bagaimana
seharusnya kita hidup di dalam Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah kasih, dan kami rindu kasih itu ada di dalam kehidupan kami, dan mewarnai setiap aspek kehidupan kami. Sehingga saat kami menghadapi situasi-situasi yang mendesak, situasi-situasi yang mungkin saja dapat kami pakai untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kasih itu akan menolong dan mampukan kami untuk tidak melakukan hal yang jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus.